Lagi-lagi saya jumpai Nyonya dalam keadaan seperti ini. Hal ini tidak bisa dibenarkan, Nyonya Martopo. Nyonya menyiksa diri Nyonya. Lihatlah, semua yang bernafas sedang menikmati hidup ini. Tidak seperti Nyonya yang memenjarakan diri Nyonya sendiri di dalam rumah. Seakan-akan seorang suster di biara. Ya, sebenarnya lah, bila dihitung secara tepat, Nyonya tak pernah meninggalkan rumah ini selama tidak kurang dari 1 tahun. Dan saya tak akan pergi keluar. Kenapa saya harus pergi keluar? Riwayat saya sudah tamat. Suamiku terbaring di kuburnya, dan saya pun telah mengubur diri saya sendiri di dalam padinding ini. Kami berdua telah sama-sama mati. Ini lagi. Ngeri saya mendengarkannya. Sungguh, Tuan Martopo telah mati. Itu kehendak Tuhan. Dan Tuhan telah memberikannya kedamaian yang abadi. Itulah yang Nyonya Martopo ratapi, dan sudah sepantasnya Nyonya menyudahinya. Sekarang inilah waktunya untuk berhenti dari semua itu. Orang toh tak bisa terus-menerus melelehkan air mata dan memakai baju hitam yang muram itu. Suami saya pun telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Saya berduka cita untuknya. Sebulan penuh saya melelehkan air mata. Tapi sudah itu, selesai sudah. Haruskah orang berkabung selama-lamanya? Itu sudah lebih dari yang sepantasnya untuk suami Nyonya. Saya minta, jangan bicara seperti itu lagi. Bu Darmi telah tahu bahwa sejak kematian Mas Martopo, hidup ini tidak ada harganya lagi bagi saya. Ibu kira saya ini hidup? Itu hanya nampaknya saja. Mengertikah Bu Darmi? Oh, saya harap arwahnya yang telah pergi itu melihat bagaimana saya mencintainya. Saya tahu ini bukan rahasia pula bagimu. Suamiku sering tidak adil terhadap saya, kejam, dan ia tidak setia. Tetapi saya akan setia kepada bangkainya dan membuktikan kepadanya betapa saya mencinta. Di sana, di akhirat ia akan menyaksikan bahwa saya masih tetap seperti dulu. Baiklah, baik Nyonya. Siapa itu? Saya tak mau menerima tamu. Iya Nyonya, biar saya periksa. Orang-orang tanpa guna. Apa pula yang mereka kehendaki dari saya? Kenapa mereka mengganggu ketentramanku? Ya, sekarang sudah tenang. Saya harus masuk biara. Ya, biara. Orang goblok! Kau terlalu banyak omong! Godam! Nyonya, saya merasa terhormat untuk memperkenalkan diri saya, Mayor Laskar Rakyat di zaman revolusi, yang sekarang mengundurkan diri dan menjadi pengusaha perkebunan. Adapun nama saya Baitul Bilang. Saya terpaksa mengganggu Nyonya untuk suatu urusan yang sangat mendesak. Tuan mau apa? Almarhum suami Nyonya dengan siapa saya merasa beruntung bisa bersahabat dengan beliau, meninggalkan kepada saya 2 buah bon yang jumlahnya 12.000 rupiah.
Berhubung saya harus membayar bunga untuk sebuah hutang di bank rakyat besok pagi, maka saya akan memohon pada Nyonya. Hendaknya Nyonya suka membayar hutang itu hari ini. 12.000? Suami saya ngebon apa saja pada Tuan? Macam-macam. Beras, kacang, kedelai, minyak, dan obat. Rumput untuk kuda-kuda. Bila Mas Martopo berhutang kepada Tuan, tentu saya akan membayarnya. Tapi sayang, hari ini uangnya tidak ada pada saya. Besok pagi, bendahara saya akan kembali dari kota, dan saya akan memintanya untuk membayar apa yang sepantasnya harus Tuan terima. Tapi, pada saat ini, saya tidak bisa memenuhi permintaan Tuan. Lebih daripada itu, baru tepat 7 bulan suami saya meninggal dunia. Dan saya tidak bernafsu untuk membicarakan masalah uang. Dan saya sangat bernafsu untuk bunuh diri bila saya tak bisa membayar bunga itu besok pagi. Mereka akan menyita perkebunan saya. Besok lusa Tuan akan menerima uang itu. Saya tak membutuhkannya besok lusa, tapi hari ini. Saya menyesal, tapi hari ini saya tak bisa membayar. Saya tak bisa menunggu sampai besok lusa. Tapi apa daya saya kalau memang uang hari ini tak ada? Jadi Nyonya tak bisa membayar? Tak bisa. Itukah kata Nyonya yang terakhir? Saya kira saya telah cukup menjelaskannya. Bahwa bendahara akan kembali dari kota dan kemudian Tuan akan mendapatkan uang itu kembali. Saya datang tidak untuk bertemu dengan bendahara Nyonya. Saya datang untuk bertemu dengan Nyonya, dan saya tak peduli dengan bendahara itu. Demi Tuhan saya tak peduli. Maafkan bahasa saya ini. Sesungguhnya lah Tuan, saya tak bisa dengan bahasa seperti itu. Ataupun tinggal laku seperti ini. Saya tidak bernafsu untuk berbicara lebih lanjut. Bayarlah dan saya akan pergi. Saya tak mau bayar. Nyonya tak mau? Nyonya tak mau membayar uang yang menjadi hak saya? Saya tak peduli Tuan mau bertindak apa. 1 rupiah pun saya tak mau bayar. Pergi dari sini. Saya tak tahan. Dengan hormat pergilah. Dengan hormat bayarlah uang saya. Saya tak sudi bicara dengan orang biadab. Pergi. Pergi atau tidak? Tidak. Tidak. Bu Darmi, antarkan Tuan Baitul Bilal ini pergi. Tuan, mengapa Tuan tidak pergi kalau memang diminta pergi? Mau apa sebenarnya Tuan ini? Kau kira kau bicara dengan siapa? Hah? Kulumat habis kau nanti. Kau kasar biadab. Apa katamu? Engkau biadab, dasar monyet. Izinkanlah saya bertanya. Atas hak apa Nyonya menghina saya? Habis mau apa lagi? Tuan kira saya takut kepada Tuan? Nyonya kira karena Nyonya ini makhluk yang romantis, lalu Nyonya bebas menghina saya tanpa balasan? Saya menentang Nyonya. Apakah Tuan mengira karena Tuan begitu gagah, lalu saya takut kepada Tuan? Saya jelaskan di sini bahwa saya tak mengizinkan seorang pun menghina saya. Dan saya tak akan mengecualikan Nyonya. Hanya semata-mata karena Nyonya seorang wanita. Badak kamu! Kamu badak! Pergi atau saya pukul! Saya pun akan memukul Nyonya. Itulah persamaan. Itulah emansipasi. Dengan begitu lelaki dan wanita sama. Saya akan memukul dengan prinsip ini. Apalagi harus saya katakan terhadap wanita.